Abu Nawas Episode menidurkan raja. Aisyah, tunggu. Nggak mau. Aisyah. Aisyah, tunggu, gantian dong jaga. Nggak mau. Kak Kamil aja yang jaga. Kalian kok belum tidur? Ini kan sudah malam. Kami belum bisa tidur, Kek. Iya, Kek. Kami masih semangat untuk bermain. Kalau malam itu waktunya istirahat. Jangan berisik, nanti mengganggu tetangga. Tapi kami belum ngantuk, Kek. Kakek bisa membuat kalian tertidur loh. Seperti Abu Nawas yang menidurkan sang raja. Wah, gimana cara Abu Nawas yang cerdik itu menidurkan raja, Kek? Makanya kalian sini ke tempat tidur. Biar kakek ceritakan. Dulu, suatu malam di dunia manusia, sang raja kesulitan untuk tidur. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Dan raja berkata, Umumkan kepada seluruh rakyat, siapapun yang bisa membuatku tertidur, akan kuberikan 10 karung koin emas. pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja kepada rakyat. Beberapa orang datang untuk mengikuti sayembara tersebut. Ada yang menyanyikan sebuah lagu tidur di depan sang raja. Bahkan ada juga yang memberikan raja obat tidur. Namun tak ada yang berhasil menidurkan sang raja. Aneh juga ya raja itu. Aku saja kalau dinyanyikan lagu Nina Bobo pasti langsung tertidur. Memangnya kamu tahu lagu Nina Bobo itu seperti apa? Tahu lah. Nina Bobo, oh Nina Bobo. Begitu kan? Pintar kamu Aisyah. Kakek lanjutkan ya ceritanya. Abu Nawas melihat kesulitan raja. Lalu ia mulai menawarkan diri. Karena para pengawal sudah tahu bahwa Abu Nawas itu orang yang cerdik, maka pengawal tak mengizinkan Abu Nawas masuk. Berikan aku kesempatan, Baginda. Jika aku tak dapat membuatmu tertidur malam ini, maka engkau boleh mengusirku dari kota ini. Mendengar pernyataan Abu Nawas itu, sang raja pun mempersilakan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun mulai bercerita. Jadi begini ceritanya, Baginda. Pada suatu hari, ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Dia masuk ke kuping sebelah kanan seseorang yang sedang tertidur. Setelah dia masuk, dia keluar. Setelah itu, dia masuk lagi. Dan dia keluar lagi. Baru setelahnya, dia masuk lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan. Terus dia masuk lagi, Baginda. Keluar lagi. Namun anehnya, kekesalan itu berubah. Tak lama, raja pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan, raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Setelah raja tertidur, Abu Nawas meninggalkan istana dengan 10 karung emas. Para pengawal istana hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Sesampainya di rumah, Abu Nawas tertidur pulas di atas tumpukan karung emas dengan suara mendengkur yang keras. Seperti ini. Loh. Akhirnya mereka tertidur pulas juga. Kisah Abu Nawas Episode memindahkan istana. benar kata kakek. Walaupun capek mendaki, pemandangan di sini bagus sekali. Iya kan?
Apalagi dalam Al-Quran surat Nuh ayat 19-20 Allah berfirman, Allah telah menjadikan bumi terhampar luas untukmu agar kamu dengan bebas menikmati alam yang terbentang di bumi ini. Jadi kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus menjaga dan menikmati alam kita, Amir. Kek, Aisyah capek banget nih. Kalau pengen lihat pemandangan bagus, kenapa rumah kita nggak sekalian aja dipindahin ke atas awan? Aisyah, kamu bikin kakek ingat satu cerita dari dunia manusia. Sini kemari. Kakek ceritakan sesuatu tentang raja yang meminta Abu Nawas untuk memindahkan istana ke tempat tinggi. Kek, mana bisa istana dipindahkan? Apalagi di atas awan. Nah, makanya dengarkan ya. Jadi begini, suatu hari raja merasa pemandangan dari istananya sangatlah membosankan. Karena sifatnya yang tamak, beliau ingin istananya dipindahkan ke atas awan agar bisa lebih leluasa menikmati pemandangan di sekitar. Raja pun memanggil Abu Nawas karena raja sudah tahu kecerdikan yang dipunyai oleh Abu Nawas. Abu Nawas, engkau harus memindahkan istanaku ke atas awan agar aku lebih leluasa melihat negeriku. Kenapa diam saja? Kau sengaja tak mengeluarkan kecerdikanmu itu. Kalau kau menolak perintahku, kau akan dihukum. Bukan begitu, Baginda. Hamba hanya berpikir sejenak. Kau harus bisa melakukannya besok. Karena aku ingin istana ini pindah segera. Tak lama, Abu Nawas akhirnya memiliki akal. Raja, hamba memohon izin untuk mengajukan usul agar memperlancar pekerjaan hamba nanti. Usul apa itu, Abu Nawas? Hamba akan memindahkan istana paduka yang mulia tepat pada hari raya Idul Adha yang kebetulan dirayakan esok hari. Hamba mohon Baginda menyembelih 10 ekor kurban yang gemuk untuk dibagikan langsung kepada rakyat. Raja setuju, Kek? Tentu saja setuju. Karena bagi raja 10 ekor kurban itu sedikit sekali. Banyak sekali harta raja itu, Kek. Nah, keesokan harinya rakyat berbondong-bondong menuju lapangan untuk melakukan sholat hari raya Idul Adha. Dan seusai sholat, 10 kurban sumbangan baginda raja disembelih, dimasak, kemudian segera dibagikan kepada rakyat. Kemudian giliran Abu Nawas yang harus melaksanakan tugas berat itu. Abu Nawas berjalan menuju istana diikuti oleh rakyat. Sesampainya di dalam istana, Abu Nawas bertanya kepada baginda raja. Yang mulia, apakah istana sudah tidak ada orang lagi di dalam? Tentu, tidak ada siapapun lagi di dalam. Kemudian Abu Nawas berjalan beberapa langkah mendekati istana. Ia berdiri sambil memandangi istana. Abu Nawas berdiri mematung seolah-olah ada yang ditunggu. Karena tak sabar, baginda raja akhirnya meneriaki Abu Nawas. Abu Nawas, mengapa engkau belum juga mengangkat istanaku? Hamba sudah siap sejak tadi, Yang Mulia. Apa maksudmu sudah siap sejak tadi? Kalau engkau sudah siap, lalu apa yang engkau tunggu? Hamba menunggu istana paduka diangkat oleh seluruh rakyat yang hadir untuk diletakkan di atas pundak hamba. Setelah itu, hamba tentu akan memindahkan istana ke atas awan sesuai dengan perintah paduka. Mendengar itu, baginda raja terpana. Beliau tidak menyangka Abu Nawas masih bisa terhindar dari hukumannya. Terlebih lagi, raja dibuat malu di hadapan rakyatnya. Begitu ceritanya. Tuh Aisyah, jangan memaksakan kemauan seperti raja. Jadi malu kan? Wah, Abu Nawas baik sekali ya. Demi membantu semua rakyat miskin, dia mau menerima perintah dari raja yang tidak masuk akal. Aku mau jadi cerdik seperti Abu Nawas ah. Benar. Dan kalian juga jangan sampai seperti raja ya. Karena sifat semaunya sendiri itu akan menjerumuskannya ke dalam bahaya serakah serta
akan mencabut kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setuju kan Amir? Aisyah? Setuju, Kek. Tapi, Kek, kenapa kakek bisa tahu banyak tentang dunia manusia? Iya, Kek. Apalagi kakek selalu menceritakan tentang Abu Nawas. Jangan-jangan kakek pernah bertemu ya dengan Abu Nawas? Ho, wah, lihat. Hari sudah mulai gelap. Ayo kita turun. Tunggu, Kek. Kok nggak dijawab? Beneran ya? Kakak